Puji Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Aba Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang lahir sebagai manusia, dan hari ini Kau ada di sebelah kanan Bapa di sorga, menjadi wakil kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Pagi hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, bicara buat setiap kami, firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa selalu ada jalan. Firman Tuhan yang menjadi sukacita buat setiap kami yang mengalami duka cita. Firman Tuhan yang menjadi kesembuhan buat setiap kami yang sakit. Firman Tuhan yang menjadi pertolongan buat setiap kami yang sedang mengalami jalan buntu. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus bicara buat setiap kami pribadi, lepas pribadi sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Katakan sukacita. Great joy. Salah satu berita Natal. Berita Natal yang luar biasa ya. Ayatnya di mana? Mari kita mulai Saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara tahu bahwa setiap kali malaikat muncul, itu pesannya selalu dimulai dengan jangan takut Saudara. Siapapun dia bertemu. Artinya memang pesan Natal itu datang dalam sebuah situasi yang penuh dengan ketakutan Saudara. Ya, pengharapan itu datang bukan ketika situasi selalu baik-baik. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Great joy. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ya, untuk semua orang. Nah hari ini kita akan fokus tentang sukacita. Sumber dari sukacita itu Saudara. Ya, ada yang berkata bahwa apa perbedaan antara sukacita dan kebahagiaan? Apa bedanya joy dan happiness? Ya, ada yang berkata bahwa joy itu dari dalam, ya, happiness itu dari luar. Artinya dari kata happen, dari apa yang terjadi di luar. Tapi oke lah, saya mau ambil sukacita juga, bisa bicara tentang kebahagiaan, ya. Nah, kita akan belajar sama-sama sukacita itu sumbernya itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah, kita akan belajar hari ini apa yang Alkitab katakan sumber sukacita itu Saudara. Nah, saya percaya bahwa ya sumber sukacita dari luar itu bicara tentang keadaan sekeliling kita. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi Saudara, Tuhan sendiri memberikan hasil yang baik. Kalau kita lihat Tuhan membuat alur bajaknya, Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, Tuhan memberikan hasil yang baik dari tanah. Ini bicara tentang sukacita yang didapatkan karena pekerjaan itu baik, ya kan? Hasil yang dikerjakan itu ada. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Sebenarnya kita juga pernah ngalamin kalau apa yang kau kerjakan berhasil, itu membuat engkau mengalami sukacita. Betul? Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri. Muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ada yang pertama sukacita dari apa yang dikerjakan. Yang kedua sukacita dari makanan dan minuman. Ketika makanan dan minuman kita bisa nikmati yang baik, ada sukacita. Amin Saudara. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Serupa kita orang tua di tempat ini. Kira-kira suka tidak anaknya itu jadi anak yang takut Tuhan? Anak yang hidup dalam kebenaran. Amin Saudara. Itu sukacita untuk orang tua. Ya, saya percaya tidak ada orang tua di tempat ini yang suka kalau anaknya wah hidupnya sembarangan, ya kan? Yang anaknya malas-malasan, yang anaknya sepertinya tidak punya sebuah kerinduan untuk datang pada Tuhan. Saya percaya di tempat ini ketika kita sebagai orang tua, ya anak-anak kita menyenangkan hati Tuhan, mereka mau datang pada Tuhan, itu menyenangkan hati, betul? Atau anak-anak juga
lihat orang tuanya diberkati Tuhan, anak-anak juga senang. Amin saudara. Ini bicara tentang sukacita karena apa? Karena keluarga, ya. Karena apa yang Tuhan buat dalam rumah tangga. Nah, saudara, ini semua bicara tentang sukacita yang dari luar, dari situasi. Nah, tapi kita hidup di dalam zaman, di masa di mana kita ada di dalam situasi dunia yang sudah jatuh, saudara. Dan dunia yang sudah jatuh itu tidak menjamin semua situasi kita akan selalu baik-baik, betul? Tidak akan menjamin bahwa kita tidak akan pernah sakit. Tidak akan menjamin bahwa semua yang kita kerjakan, semua pasti baik. Saudara, mungkin kita udah buat yang baik, tapi mungkin ada kejadian-kejadian di luar sana yang kita tidak pernah bisa bayangkan, mungkin datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita dianiaya, mungkin kita dikata-katain, mungkin kita ngalamin intimidasi, kita ditipu orang, saudara. Bisa tidak, saudara? Kita hidup di dunia yang saat ini memang udah jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak bisa hindari. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang mungkin datang dalam hidup kita. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, tapi Tuhan juga tidak mau kita hanya bersuka cita. Itu karena apa yang ada di luar. Amin, saudara. Tuhan tidak mau kita hanya bisa bersuka cita karena situasi kita selalu baik-baik. Bagaimana kalau situasi kita tidak baik, saudara? Apakah kita tetap bisa bersuka cita? Nah, coba kita lihat ayatnya selanjutnya, saudara. Nah, sumber sukacita yang dari dalam, saudara. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, katakan kegirangan. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jadi saudara tahu orang Israel pada waktu itu dibawa keluar dari Mesir, ya. Tuhan pilih Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan kemudian waktu mereka keluar, mereka ada di padang gurun, firman Tuhan katakan dituntunnya mereka dengan kegirangan dan sorak-sorai. Ya, padang gurun itu bicara tentang tempat yang tidak di mana banyak penderitaan di situ. Tapi kenapa Tuhan bilang dia menuntun umatnya dengan sorak-sorai dan kegirangan? Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, sekalipun ada di padang gurun, sekalipun di tengah-tengah penderitaanmu, tapi di situ Tuhan kasih sukacita buat umatnya. Amin, saudara. Apa yang membuat mereka sebenarnya bisa bersukacita? Yang buat mereka bisa bersukacita itu bukan karena situasi mereka baik. Dan kita tahu bahwa hanya 2 orang sebenarnya yang berhasil. Yosua dan Kaleb. Apa yang buat mereka tetap bisa bersukacita sekalipun di padang gurun? Apa, saudara? Karena mereka melihat ada janji. Dan yang kedua apa? Pengharapan. Mereka tetap bersukacita walaupun mereka ada di padang gurun. Karena mereka memiliki pengharapan dan janji Tuhan. Amin, saudara. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan, sama seperti orang Israel waktu dibebaskan dari Mesir, dia menggambarkan ada satu pembebasan yang akan terjadi lagi, saudara. Ya, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan apa? Sorak-sorai sedang sukacita abadi. Katakan sukacita abadi. Apa itu sukacita abadi? Sukacita yang tidak bisa diambil. Sukacita yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Saya tahu bahwa kita sebenarnya orang percaya sudah punya sukacita abadi. Karena ini nubuatan Yesaya tentang kedatangan Yesus. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Waktu itu mereka sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang ada dalam penderitaan, tapi ada janji Tuhan. Mereka dalam penantian bahwa akan ada masanya. Mereka akan mengalami sukacita abadi. Dan saudara tahu, Yesaya tulis tentang siapa ini, saudara? Tentang kelahiran Yesus. Makanya di dalam Lukas pasal 2, kita kembali ke slide, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Ini penggenapan daripada nubuatan. Bagaimana kita bisa punya sukacita abadi? Bagaimana kita bisa punya sukacita yang tidak tergantung dalam situasi kita? Bagaimana kita bisa tetap bersukacita sekalipun keadaan kita tidak seperti apa yang kita harapkan? Waktu kelahiran Yesus, malaikat berkata, sukacita besar itu sudah datang untuk seluruh bangsa. Amin, saudara. Itu dimulainya sebuah sukacita besar. Jadi sukacita itu tidak terikat tergantung dengan situasi kita. Tapi sukacita kita
itu diletakkan kepada seseorang, yaitu siapa? Yesus. Amin saudara. Next, kelahiran Yesus menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus, bersukacitalah Yesus. Apa yang buat Yesus bersukacita saudara? Dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur padamu ya Aba, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Next. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di... Saudara tahu ini kisahnya apa? Waktu itu Yesus itu suruh murid-muridnya, kalian pergi. Ya, kalian pergi. Kalian akan bisa punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan murid-murid itu pergi. Dan mereka mengusir setan-setan, saudara. Kalau kita baca, murid-murid bersukacita. Tapi Yesus bilang begini apa? Jangan bersukacita karena engkau bisa menaklukkan roh-roh itu. Tapi bersukacitalah karena apa? Karena namamu ada terdaftar di sorga. Dan firman Tuhan ayat 21 berkata apa? Dan Yesus bergembira karena hal itu. Ya, jadi apa yang buat Yesus bergembira? Bukan karena murid-murid bisa usir setan. Karena usir setan belum tentu orang lahir baru. Tapi untuk nama kita terdaftar di sorga, kita harus lahir baru. Kita harus percaya akan apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sebenarnya kita pernah ngalamin seperti ini, kita difitnah, kita ngalamin ya intimidasi, mungkin kita disakiti bukan dengan apa dipukul, tapi dengan perkataan. Bisa tidak kita bersukacita, saudara? Susah, Pak Pastor, ya. Waduh, kalau kita lagi disakiti itu rasanya hati ini sepertinya mau balas saja, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Karena apa? Oh tidak apa-apa, saya difitnah. Tidak apa-apa, upah saya besar di sorga. Amin saudara. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka yang takut akan Allah. Takut akan Allah ini bukan berarti mereka percaya Yesus, tapi mereka orang agamawi. Ya, mereka punya kedudukan penting, saudara. Dan mereka disebut perempuan-perempuan terkemuka dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan apa? Penganiayaan atas apa? Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu, Antiokhia. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan apa? Sukacita dan dengan, saya lihat, kenapa murid-murid itu bisa bersukacita sekalipun mereka dianiaya. Dianiaya itu situasi dari luar, betul? Mereka dianiaya. Kalau saudara tahu bahwa orang-orang di gereja mula-mula, aniaya itu bukan sekedar dengan perkataan. Mereka ditangkap, mereka didera, bahkan mereka ada yang dihukum martir saudara. Mereka mengalami aniaya yang sangat berat. Tapi kenapa dikatakan mereka penuh dengan sukacita? Dan saya percaya ini sukacita bukan dari luar, saudara. Ini sukacita yang dari dalam, saudara. Ingat kenapa sukacita dari dalam? Ada apa? Janji dan pengharapan. Dan yang pasti janji itu bukan dari apa yang ada di dunia. Tapi janji itu bicara tentang karya Kristus. Amin, saudara. Saudara tahu kalau orang di gereja mula-mula mereka kumpul, yang mereka bicarakan apa? Mereka bicara tentang Yesus. Dan waktu mereka bicara tentang Yesus, di situ ada pengharapan, di situ ada sukacita, di situ ada kekuatan. Dan sukacita itulah yang buat mereka tetap kuat sekalipun mereka dianiaya. Amin saudara. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalipun supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam, tahukah saudara, dalam keyakinan ini keyakinan apa? Nanti saudara baca saja, itu Paulus tulis gini, aku ini tidak tahu aku harus pilih yang mana. Ya, aku kalau disuruh pilih, aku mau lebih cepat-cepat sama Tuhan.
itu jauh lebih baik. Dia berkata, kalau aku cepat kembali sama Tuhan, aku lebih sukacita, aku lebih bergembira. Tapi kalau Tuhan masih izinkan aku ada di bumi, itu artinya Tuhan masih punya tugas dan tanggung jawab buat hidupku. Dan dengan keyakinan ini, kata Rasul Paulus, dia mendorong supaya apa? Umat Tuhan itu ada dalam sukacita, saudara. Amin, saudara. Apa yang buat saudara bisa bersukacita? Dengan keyakinan yang sama yang Rasul Paulus punya. Keyakinan apa? Akan janji Tuhan. Amin, saudara. Akan pengharapan yang Tuhan berikan buat hidup saudara. Ya, itu yang buat kita tetap bisa bersukacita, saudara. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Saudara lihat, Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, Filipi 4, coba ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Sudah tahu, ini surat yang ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara. Tapi dia menasihati kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa dia bisa bersukacita? Ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah, kata Tuhan sudah dekat. Itu bisa dua hal, saudara. Yang pertama, dia tahu waktunya sudah dekat untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini masa penantian dia. Ya, dan kita juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi ini juga berkata bahwa hari ini Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Tuhan itu Immanuel, saudara. Apa yang buat kita bisa bersukacita? Sukacita kita bukan tergantung situasi kita, tapi sukacita kita hari ini karena kita sadar bahwa dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Makanya kelahirannya dia dikatakan dia adalah Immanuel. Mungkin kita merasa sendirian, mungkin kita merasa menjalani hidup ini sendirian. Tapi sebenarnya kita tidak pernah sungguh-sungguh sendirian. Kita punya seorang pribadi yang hari ini ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sukacita bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Tetapi karena janji dan pengharapan yang dimiliki dalam Yesus yang mengalahkan setiap penderitaan dan kesedihan. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Rasul Paulus bilang gini, sebagai orang berduka cita, maksudnya apa? Waktu dia mengalami penderitaan bukan berarti dia tidak rasakan itu. Waktu kita mengalami masalah, kita juga bisa sedih, betul? Kita bisa mengalami duka cita. Jangan berpikir ini, wah ini sudah, kalau kita sudah punya sukacita yang ada dalam kita tidak bisa lagi mengalami duka cita. Siapa bilang? Paulus ngalamin penderitaan, Paulus ngalami aniaya, dia juga rasakan duka cita itu, saudara. Tapi dikatakan sekalipun sebagai orang berduka cita, namun kami tetap memilih senantiasa bersuka cita. Artinya dia tidak skip bahwa situasi yang ada itu juga bisa memberikan duka cita. Saudara ngalamin situasi yang buruk, apakah saudara tidak ngalami, apakah saudara bilang, oh tidak, saya tidak ngalami kok, saya tidak sedih, saya tidak ini. Tidak, saudara. Kita pasti juga sebagai manusia, kita ngalamin tantangan itu. Namun aku tetap memilih. Aku mau bersuka cita. Amin, saudara. Kata aku memilih itu artinya, saudara, dia memilih untuk mengalihkan pandangannya. Bukan pada situasi yang buat dia jadi duka cita. Tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang memberikan janji dan pengharapan. Amin, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Mata yang tertuju pada Yesus itu gini, saudara. Sama seperti saudara ini ada di tengah samudra. Saudara sedang terapung di tengah lautan. Saudara sendirian pada waktu itu, misalnya saudara sendirian. Saudara tidak bisa berenang lagi, saudara. Saudara hanya pegang kayu, mungkin lama-lama saudara capek. Tiba-tiba waktu saudara sudah capek itu, saudara, ada kapal yang datang, kapal penolong datang. Kira-kira waktu saudara pandang itu orang yang di atas kapal itu bagaimana? Saudara pasti lihat dengan penuh pengharapan. Betul? Saudara tidak peduli apa yang ada di samping kiri kanan.
Di kiri kananmu ada ikan besar, ada apakah saudara tidak peduli? Saudara lihat, saudara teriak sama dia, betul? Ini yang dikatakan looking unto Jesus. Situasi saudara, keadaan saudara tidak baik. Keadaan saudara mendatangkan duka cita. Tapi jangan biarkan keadaan saudara itu membuat duka cita itu menguasai hidup saudara. Firman Tuhan katakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The author itu artinya apa? Dia yang menciptakan iman kita, dia yang memulai iman kita. Dan dia juga yang menyelesaikan iman kita. Lihat luar biasa tidak saudara? Saudara punya iman itu karena Tuhan kasih saudara. Who for the joy that was set before him. Untuk sukacita yang disediakan di depan dia. Karena apa? Dia menyelesaikan salib itu saudara. Ya, dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Lakukanlah dengan mata yang tertuju pada Yesus. Artinya Tuhan bilang gini, Roh Kudus dalam hidup kita, sukacita sudah dalam hidup kita. Saudara punya sukacita dari dalam. Cuma bagaimana kita ngalamin itu saudara. Ketika engkau tidak fokus dengan duka cita yang ada di sekeliling saudara. Tidak fokus dengan keadaan saudara yang mungkin mendatangkan duka cita, sakit hati, kekecewaan. Tapi firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata apa? Aku tahu situasiku datangkan duka cita, namun aku memilih tetap bersuka cita. Bagaimana caranya? Bukan dengan bilang, aku mau suka cita, aku mau suka cita. Bukan saudara. Looking unto Jesus. Lihat Yesus. Pandang dia. Ingat dia. Artinya saudara memilih untuk tidak lihat situasi saudara. Tapi engkau memilih untuk melihat Yesus. Dan apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Karena di dalam dia ada apa? Janji dan pengharapan. Amin saudara.